Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kesempatan bisa bertemu dengan guru besar Ustadz Abdul Somad. Barakallah. Saya baru saja menikah. Saya berharap bisa mendapatkan nasihat sedikit mengenai pernikahan, baik yang baru menikah maupun teman-teman yang sudah lama menikah. Sedikit nasihat mungkin Ustadz. Terima kasih. Pertama saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, berikan berkah kepada mereka berdua ya Allah. Wa baraka alaikuma, berikan berkah dalam mengharungi kehidupan senang dan susah, lapang dan sempit. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan dalam kebaikan. Hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mesti difahami bahwa karena jodohlah engkau bertemu, bukan karena bertemu lalu berubah menjadi jodoh. Karena bertemu lalu berjodoh atau karena ada jodoh maka bertemu? Karena ada jodoh maka bertemu. Berapa banyak orang yang bertemu tapi tak berjodoh? Berapa banyak orang yang berjodoh baru sekali bertemu langsung jadi? Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak usaha. Nah, ini yang jomblo-jomblo besok nyantai aja. Nanti nggak ada usaha. Bukan pertemuan yang membuat jodoh, tapi jodohlah yang buat bertemu. Makanya harus ada ikhtiar dan usaha. Ini jodoh saya, bahwa saya sudah dikasih air hari ini 2 botol, 1 gelas dengan permen. Ini jodoh saya, rezeki saya ini. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, membukanya, rupanya kosong. Ada yang mulai kayaknya. Harus ada ikhtiar. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih tenaga, Allah kasih kudrat kemampuan, Allah kasih iradat kehendak. Maka gunakanlah potensi yang ada. Maka pahamilah wahai saudaraku bahwa kalian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang sekarang salah jawab. Mas, iya, itu istrinya? Iya. Ketemu di mana? Salah sambung. Maka sejak hari ini katakanlah, aku tak pernah mencari dia, dia tak pernah mencari aku. Allah yang sudah mempertemukan kami. Gitu. Walaupun udah tua, nggak apa-apa. Setelah yakin bahwa itu adalah skenario kehendak Allah, yang kedua, khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Idza akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Perempuan ini tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Kan susah itu. Kalau diluruskan, patah dia. Kenapa nggak pakai jilbab? Patah dia. Maka pakai lembut lah, pakai jilbab ya. Tak usahlah saya ajari, paham lagi kalian tuh. Pandai-pandai. Yang ketiga, man tazawwaja faqad istakmalal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Iman itu 100%. Siapa yang sudah menikah, imannya sudah download 50%. Sisanya bukan menikah lagi. Ini perlu saya luruskan ibu-ibu, karena banyak sekarang jamaah yang sudah pandai menafsirkan sendiri. Sisanya falyattaqillaha fin nisfil baqi, takwa kepada Allah. Setakwa-takwanya anak lajang pemuda jomblo yang belum menikah, imannya baru 50. Sempurnakan dengan menikah. Sebaliknya yang sudah menikah walaupun tidak takwa sudah 50. Tinggal takwa sedikit aja lagi. Oleh sebab itu maka bersyukur kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan yang belum berjodoh ditemukan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Masih ada. Ini baru 3. Yang keempat, dulu ketika engkau sendirian, wahai saudaraku, yang kau urus solatmu saja, yang kau urus jilbabmu saja. Oh, tak pakai jilbab.
Tapi setelah kau menikah sekarang ada beberapa gerbong kereta di belakangmu, tanggung jawabmu besar. Dulu yang penting sholat sudah, tapi sekarang kau sudah menjadi imam. Berusahalah menjadi imam yang baik. Yang kelima, nikah dalam Islam bukan hanya seks, tapi ada yang lebih bermakna daripada itu. Ada amal yang mengalir. Yang tadi rajin sholat duha, stop kalau mati. Yang rajin baca zikir doa, habis kalau mati. Tapi yang menikah ada amal yang tidak mati. Waladun salihun, anak yang soleh. Mudah-mudahan dari kalian berdua dan yang lain-lain diberikan Allah anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ya, alhamdulillah. Waktu Cut menikah, belum menikah, terjebak sendiri ya. Sejak ada Roger, mungkin Roger bisa ikutan. Berikutnya pertanyaan, Amar. Waduh, udah ubanan Mar. Iya ini udah ubanan nih. Udah ubanan ya Mar. Dewasa banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi kita Pak Ustadz. Kemarin saya pernah bertanya sama Pak Ustadz. Ya. Dan saya tidak pernah bosan untuk bertanya lagi sama Pak Ustadz. Baik. Saya tertarik sekali dengan ceramah Pak Ustadz barusan yang tentang ngerusak diri fisik maupun metafisik. Dan saya mengakui juga dulu, ini juga untuk menjadi contoh untuk semua saudara-saudara di sini. Saya mengakui kalau saya tidak berdaya dengan adiksi saya. Saya waktu itu saya belum pernah melihat, mendengar dan salah pergaulan hingga saya tiba-tiba ditarik oleh pihak yang berwenang. Dan sampai situ saya mulai belajar dan sekarang saya menemu istri saya yang paling cantik yang sedang hamil kembar. Doain semoga anak kami semoga sehat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Dan pertanyaannya adalah, adakah ilmu atau aturan Pak Ustadz agar kita tetap bisa istiqomah di jalan yang benar dan baik menurut Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya ada istrinya? Ya ini istri saya. Ada. Saya nyari istri saya kok. Kirain saya jadi istri saya, mana istri saya? Benar, Ustaz. Sahabat Nabi SAW yang sudah masuk Islam itu apa yang mereka lakukan? Mereka belajar. Belajar. La ilaha illallah. Tapi lihat pangkal ayatnya. Bukan ujuk-ujuk langsung la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu. Kami belajar melalui medsos. Bagus. Tapi hadir tanya. Jangan baca sendiri, dengar sendiri, pahami sendiri, simpulkan sendiri, nyasar sendiri. Harus berguru. Man la syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, setan gurunya. Baca Quran aja bisa salah keliru, apalagi memahami isi Al-Quran. Oleh sebab itu yang pertama, belajar. Yang kedua, komunitas. Karena kita amat sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita. Kalau punya grup yang mengingatkan kita baca Quran sudah berapa juz. Kalau punya komunitas yang ngajak kita kepada sholat berjamaah. Kalau kira-kira keberadaan kita di komunitas itu tidak mendukung iman kita, keluar. Kalau saya keluar dari komunitas ini, lantas siapa yang berdakwah Pak Ustadz? Antum berada di situ mempengaruhi atau dipengaruhi? Jangan-jangan antum hanya tukang pancing yang dilarikan ikan. Menyangka akan bisa memancing ikan, rupanya ikan yang tertangkap ikan paus. Oleh sebab itu maka yakinkan diri kuat. Setelah kuat bisa, baru. Ada periode Makkah, tapi ada periode Madinah Al-Munawwarah. Setelah kuat, yakin, maka komunitas-komunitas yang kira-kira bisa dipengaruhi, tapi kalau tidak, komunitas yang menguatkan iman kita. Yang ketiga, pentingnya menerima nasihat bukan hanya dari telinga, ceramah, khutbah, seminar, pengajian, tausiah, tapi nasihat mata yang tidak bersuara, tak berbunyi. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Makanya kalau ada orang meninggal, datang,
Syukur-syukur bisa ikut gali kuburnya, ikut masuk ke dalam. Man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha, sampai solat jenazah, dapat pahala balasan qirat, 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfan, siapa yang menyaksikan solat jenazah ikut sampai ke pemakaman, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa 2 qirat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung bukit yang pahala besar. Apa hikmah di balik itu? Melihat nasihat dengan mata. Kalau dilaksanakan ini insya Allah masuk yang keempat, jangan lupa mohon doa. Makanya selesai pertemuan berdoa. Selesai, Ustadz doakan saya, doakan juga saya. Ustadz mohon doanya, doakan juga saya. Saya tak pernah berhenti mengucapkan itu. Karena kita tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu menembus pintu-pintu langit. Boleh jadi kita merasa kita hebat, kita berilmu, tapi hati kita kotor. Ada dia yang bukan ustadz, bukan siapa-siapa, baru saja tobat, bersih hatinya sebersih-bersihnya. Lalu dari hati itu terpancar doa, dari doa itulah dikabulkan Allah. Makanya selalu saya katakan, doakan Ustadz Abdul Somad, doa dalam keadaan mati husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih ada jadwal lagi. Yang berikutnya kita berikan kesempatan untuk teman-teman akhwat. Ini dari Mbak Marini Zumarnis. Monggo Mbak. Mbak Marini Zumarni. Pakai S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau menanya. Saya kan sudah menikah udah hampir 21 tahun. Dan anak saya juga sudah dewasa. Nah, kita pada ibu-ibu, mungkin saya juga mewakili semua ibu-ibu di sini. Doa apa yang paling baik untuk supaya anak kita dan semua keturunan kita itu soleh dan soleha. Karena memang kan tugas kita, anak-anak itu kan amanah buat kita. Jadi saya minta itu doanya Pak Ustadz. Doa apa yang paling baik dan kapan waktunya untuk supaya anak-anak kita dan keturunan kita menjadi soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Rabbana hablana minas salihin. Kalau dalam bentuk tunggal sendiri, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan Allah, minta dapatlah Ishak dan Ismail. Yang kedua, doa Nabi Zakaria, lahirlah anak soleh juga bernama Yahya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga, doanya Ibadur Rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat, bahwa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Tempatnya saat bersujud. Tapi ini ayat Al-Quran nggak boleh dibaca waktu sujud. Saat itu posisinya bukan sebagai ayat, tapi sebagai doa. Perempuan maaf, dalam keadaan menstruasi tak boleh baca Quran. Tapi ketika posisinya sebagai doa, maka boleh dia baca. Contoh, naik kendaraan. Rabbana subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh dia baca. Karena saat itu posisinya bukan ayat tapi sebagai doa. Waktu yang paling afdal tahajud malam. Tahajud tidak bisa, duha. Duha tidak bisa, kapan Allah Ta'ala memperkenankan doa. Adab-adabnya menghadap ke arah kiblat. Kalau berwudu, baik. Didahului salat sunat, hajat 2 rakaat, amat sangat baik. Salat sunat, dalam keadaan wudu, salat sunat, berdoa kepada Allah. Bagus lagi berdoa dengan tawassul. Tidak membawa tangan hampa kosong, tapi ada yang disebut dalam doa. Hadisnya Sahih Bukhari tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Tiba-tiba pintu gua tersumbat, tertutup. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku pernah punya pembantu. Pembantuku itu pergi. Sebelum dia pergi, gajinya tidak diambil. Maka gajinya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak banyak.
Tiba-tiba pembantuku itu datang, lalu aku panggil dia, hei pembantu, kemari, ambil kambing-kambingmu ini semua, ambillah. Maka aku bermohon kepadamu, ya Allah, berkat kemuliaan sedekahku itu, bukakan pintu gua ini, terbuka. Itu dalil boleh berdoa menyebut amal bertawassul namanya. Ya Allah, berkat anak yatim yang kusekolahkan itu kemarin, walaupun cuma sebulan aja. Tapi jangan ditulis di medsos. Jangan kuat-kuat. Kadang ada juga orang berdoa ini biar dengar di sebelah. Ya Allah, berkat masjid yang kubantu 100 juta kemarin. Yang disebutkan. Yang kedua, orang dalam gua tadi berdoa, ya Allah, aku punya seorang ibu dan ayah. Setiap aku pulang membawa susu kambing ke rumah, istriku menangis belum makan, anakku meraung kelaparan, tapi ku tunggu ibu dan ayahku terbangun. Setelah mereka terbangun baru ku berikan. Kalau memang baktiku kepada engkau ini membuat doa terkabul, kabulkan doa, terbuka. Yang ketiga, ya Allah, aku tidak kaya seperti dia bisa bersedekah, dan aku tidak bisa berbakti karena orang tuaku sudah meninggal. Aku hanya melakukan satu, hampir melakukan perbuatan dosa, tapi tidak jadi karena takut kepadamu. Kalau rasa takut ini pun bisa membuat doa terkabul, bukakan pintu, terbuka pintu gua. Oleh sebab itu, berdoa ada waktunya, ada adabnya, dan dengan tawassul baik. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga, dipelihara dari perbuatan maksiat dan dosa. Baik. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan untuk Teh Desi. Teh Desi Ratnasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan hal materi yang tadi Ustadz sampaikan. Ustadz tadi menyampaikan terkait dengan ada bagian tubuh kita yang kita bisa rasa, kita lihat, badan, dan juga ruh. Yang ingin saya tanyakan adalah konsep ruh. Jika ada teman kami yang memang non-muslim, lalu kemudian menanyakan terkait tentang konsep ruh ini, yang mana mungkin pemikirannya ada pemikiran dari sisi materialis. Apa yang bisa kita jawab tanpa harus melanggar syariah yang kita pahami? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua agama meyakini adanya ruh. Makanya orang barat yang berfilsafat materialisme sekalipun, tetap ketika terjadi kecelakaan di laut, di udara, mereka tetap menyebut SOS, save our soul. Selamatkan ruh, selamatkan jiwa kami. Dan kita sebagai orang Indonesia, walaupun ada non-muslim, sepakat itu. Maka dia katakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau ada agama di Indonesia yang tidak percaya ada roh, maka saat nyanyi itu dia diam aja. Bangunlah, bangunlah badannya. Karena yang dia lihat hanya badan. Jadi hampir semua meyakini ada roh, bahwa nanti kita akan mati, ruh kita akan diadili. Perbedaannya hanya pada konsep Allah, bahwa kita meyakini qul huwallahu ahad, esa tunggal tak berbilang, Allahu samad, meminta hanya kepada dia saja, tak boleh minta kepada yang lain. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dia tidak diperanakkan. Dipejam mata nampak bayang-bayang hitam, kuning, hijau, terlintas macam-macam gambar. Itukah dia? Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka itu bukanlah Tuhan. Apa yang terlintas dalam kepalamu, maka Allah tidak seperti itu. Karena Allah itu adalah wa yakulahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang setara dengan dia. Insya Allah dengan orang di Indonesia selesai, walaupun non-muslim, karena mereka percaya kepada roh. Bagaimana dengan kawan yang bukan orang Indonesia, atau orang Indonesia tapi terkontaminasi kepalanya dengan aliran ateis? Di Indonesia orang ateis tidak punya tempat, karena sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketika nanti ketemu dengan orang yang tak percaya pada Tuhan, mana itu Tuhan? Kalau memang ada Tuhan itu mana? Mana dia? Saya mau lihat Tuhan itu.
Itu pertanyaan tertua dalam surat Al-Baqarah ketika Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa menyeberang dari Mesir menuju Palestina. Orang Mesir, orang Israel minta kepada Musa. Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak mau percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata di depan mata kami. Mana Tuhan itu Musa? Maka nanti kalau teman-teman ada orang nantang gitu, mana Tuhan itu? Habis itu tempeleng dia langsung. Pak. Habis itu tanya, ente marah ya? Iya, mana marah itu? Bisa kita tunjukkan, ini loh marah itu. Tak ada. Marah, benci, rindu, cinta, rasa, tak ada. Maka setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa dengan kata-kata, kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Semua kata yang diungkapkan untuk mewakili rasa yang tak kelihatan itu, semua kata itu dusta. Contohnya, ini yang baru-baru kenal lalu ingin nikah, perempuannya nggak mau diajak nikah. Apa kata si laki-laki? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Bohong. 1000 tahun. 40 aja udah kena diabetes. Oleh sebab itu ini bicara tentang ada rasa. Ketika Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit, nama populernya Imam Hanafi, bertemu dengan ateis yang tak bertuhan. Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Imam Hanafi berkata, kebetulan mereka bicara di tepi laut. Engkau pergi ke tengah laut naik kapal kayu, sampai di tengah laut terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, kakimu tidak injak ke bawah, tanganmu tidak menggapai apa-apa, tepian tidak kelihatan, dan engkau hanya berpegang pada satu kayu pecahan kapal. Apakah dalam hatimu ada merasa di sana ada kekuatan yang maha besar? Ya, itulah Allah. Hanya saja kau tak tahu siapa namanya. Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasih tahu bahwa nama dia. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk kalau tidur malam? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa harta punya dia? Tuhan itu kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Selain daripada dia ada yang bisa ngasih pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Tahu tak dia apa yang ada terbersit dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Apakah dari Sabang sampai Merauke? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia mengatur berapa tetes hujan yang jatuh di sana? Berapa buah yang matang di sana? Berapa anak ikan, cacing-cacing tanah di dalam sana? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Tak ada berat bagi dia untuk menjaga langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu makanya kalau ayat kursi itu dibaca, kuat iman kita, setan lari. Bukan mantra abim salabim abakadabra. Ustaz, saya baca ayat kursi kok setannya enggak lari. Orang ente 11 12 sama setan. Oh, lari. Kuat kan? Kira-kira itulah yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam.